Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat OPS. Ketemu lagi dengan channel OPS. Untuk kali ini kita akan mereview jambu Sobat OPS. Dan kali ini yang akan kita review jambu yang sudah ada di samping saya ini. Ini jambunya sangat luar biasa. Jadi jenis jambu ini termasuk jambu air yang punya nama Black King Kong Sobat OPS. Jadi kenapa dikatakan atau dinamai dengan nama Black King Kong? Kalau black itu kan hitam toh, cara bahasa Inggrisnya. Jadi memang untuk warna dari jambu Black King Kong ini adalah bisa kita lihat Sobat OPS. Jadi kalau sudah matang sempurna itu warnanya merah ke hitam-hitaman. Jadi kata blacknya itu saking abangi, saking merah, sampai beranang, sampai ada semu hitam-hitamnya, black. Kemudian King Kongnya itu berasal dari apa? Kenapa dinamai King Kong? Yang kedua, karena memang ukurannya sangat-sangat besar. Kita semua tahu Sobat OPS, yang namanya King Kong itu kan pasti kan besar. Jadi nanti ini adalah jambu dengan ukuran yang tidak umum Sobat OPS. Kalau di pasaran atau mungkin di selain jambu ini adalah kayak jambu mungkin kusuma merah, kemudian jambu citra, kemudian jambu delima, terus lagi jambu yang lain itu paling ukurannya kurang lebih. Jadi kalau yang kita punya itu untuk ukuran-ukuran di luar Black King Kong itu biasanya 1 kilo itu isi 12, 10 sampai dengan 12, berarti rata-rata tetap di bawah 100 gram. Kemudian untuk ukuran Black King Kong ini lebih besar Sobat OPS. Bahkan kalau ini memang bisa tumbuh dengan maksimal, semua yang dibutuhkan cukup, ukurannya sangat-sangat luar biasa. Ini jambu Black King Kong. Kemudian untuk daerah yang sangat cocok ditanami jambu ini adalah daerah subtropis Sobat OPS, di mana daerah-daerah dengan cuaca panas yang lumayan. Jadi untuk jambu itu semakin panas itu semakin baik. Jadi rasanya, manisnya akan semakin melekat. Kemudian untuk warnanya ketika mendapat sinar yang cukup itu akan lebih menggoda Sobat OPS. Jadi merah kemudian hitam-hitaman. Itu mungkin sekilas tentang jambu Black King Kong. Kemudian untuk ciri-ciri pohonnya, lah ini dan Sobat OPS, kalau untuk daun cenderung agak bulat. Jadi bisa kita lihat kalau di jambu yang lain, jambu madu Delhi itu kan lebih kepanjang, kalau ini lebih panjang tapi bulat Sobat OPS. Itu ciri-ciri dari pohon atau jambu Black King Kong. Kemudian selain bisa ditanam langsung di dalam tanah, dan ini memang sangat-sangat cocok kita tanam dalam tabulam pot. Jadi monggo Sobat OPS bisa tanam di pot, kemudian bisa dipakai dengan planter bag. Itu tinggal selera masing-masing. Dan yang kita punya ini memang kita kondisikan sebisa mungkin kita tanam di tabulam pot. Supaya bisa memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada teman-teman sekalian bahwa sekali lagi bertani, menanam buah-buahan itu tidak harus di lahan yang luas. Kalau kita taruh dalam tabulam pot, selain irit tempat, kemudian bisa memperindah lokasi atau daerah-daerah yang ada di sekitar rumah kita, pinggiran rumah kita, bisa samping rumah, kemudian depan rumah atau belakang rumah. Itu mungkin Sobat OPS, jadi sangat-sangat recommended untuk ditanam Sobat OPS semua. Langsung saja, saya kok sudah kemecer Mas nonton buahnya seperti ini. Nanti ini sudah buah yang ketiga kalinya. Di Sobat OPS bisa lihat kondisi pohon segini, ini sudah buah. Kemudian satu lagi yang perlu kita ketahui untuk kelebihan jambu ini adalah sangat genjah. Bisa kita lihat Sobat OPS, ini yang siap panen. Kemudian sebelahnya lagi ini ada yang sudah muncul bunga lagi.
Jadi Sobat OBS, ketika jambu ini diperlakukan dengan baik, dengan SOP yang sesuai dengan peruntukan jambu ini, maka hasilnya akan luar biasa. Bisa kita lihat tadi, ada yang sudah siap makan, ada yang mulai bunga, ada calon bunga. Artinya termasuk jenis tanaman yang genial Sobat OBS. Langsung saja setelah saya sampaikan tadi kelebihannya, kemudian kita langsung ke review buahnya, Mas. Jadi kalau pohonnya sudah sangat-sangat menarik untuk dikebunkan, kemudian buahnya. Kalau ini saya potong Sobat OBS. Bisa kita lihat kalau dari segi bentuk, ini termasuk ciri-ciri jambu Black King Kong itu bentuknya seperti ini Sobat OBS. Jadi kayak apa ya? Kayak tanda cinta nek cara wong nom ngarani. Ini kan seperti ini. Kayak ngono lah seperti ini. Ini nanti akan kita buka, kita review, kita timbang dulu Sobat OBS. Berapa sih ukuran beratnya kok sampai dinamai King Kong? Bisa kita lihat Sobat OBS, sampai 1,35. Ini kemudian coba yang lain, ini Mas, ini 144. Artinya rata-rata memang ini di atas buah jambu rata-rata. Jadi ini 135, kemudian ini 143. Artinya tetap di atas 100 gram. Itu dari segi buah atau dari segi bobot buah Sobat OBS. Kemudian dalamnya coba kita buka, Mas. Nah, ini kalau jambu lain ini termasuk kelebihan, dagingnya sangat-sangat tebal Sobat OBS. Bisa kita lihat. Jadi warna buahnya menarik, kemudian dagingnya sangat tebal. Terus yang seterusnya rasanya kayak apa, Mas? Jadi rasanya ngidap-ngidapi kayak warna buahnya apa enggak? Rasanya sangat manis, kemudian renyah. Jadi ini apa ya? Kadar airnya sangat tinggi. Untuk mengetahui biasanya kondisi jambu itu memang benar-benar sudah matang, sudah siap makan. Itu biasanya kalau di jambu air ditunjukkan dengan ini. Jadi bulu yang ada di jambu itu sudah mulai warnanya mulai hitam Sobat OBS. Jadi kalau masuk hijau itu biasanya di kami itu masih kurang matang. Kalau sampai hitam terus sampai kering itu memang matangnya sempurna. Itu Sobat OBS. Kemudian mungkin terakhir ya, tip untuk supaya bisa jambu ini kita bisa menghasilkan jambu dengan kualitas yang maksimal. Memang kalau di kami untuk menghindari hama, biasanya sejak mulai bunga itu megar itu sudah harus kita bungkus Sobat OBS. Jadi kayak ini, ini makanya di kami setiap jambu-jambu ini memang harus kita bungkus dengan plastik seperti ini. Jadi untuk plastiknya biasanya bagian pojok-pojok ini kita kasih lubang, kemudian kita masukkan. Jadi sekira-kira ini Sobat OBS lah, ini harusnya ini sudah mulai, kalau sudah megar seperti ini sudah harus kita bungkus supaya menghindari dari hama, baik dari hama ulat, dari hama lalat buah, kemudian kalau sudah besar dari hama kalau di sini kelelawar Sobat OBS.
Sobat OBS, mungkin itu untuk review kali ini. Jadi tentang sedikit pengetahuan yang kami tahu tentang jambu black king kong. Semoga bisa memberikan informasi, memberikan edukasi kepada teman-teman sobat OBS semua, bahwa jambu black king kong ini memang sangat-sangat layak untuk dikebunkan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, kemudian like, kemudian tetap beri saran, beri masukan lewat komentar, kolom komentar di bawah ini, supaya nanti bisa kita diskusikan tentang jambu black king kong ini. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umah Bit Semar Jos.